Oke, baik. Sebelum kita lanjutkan untuk penampilan selanjutnya, mari kita dengarkan untuk sambutan kelima akan disampaikan oleh Dewan Pembina Harian Yayasan Darul Furqon yang akan disampaikan oleh Ustadz Islamuddin SPD. Kepada Ustadz Islamuddin, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi salam saya. Semoga yang menjawab salam dianugerahkan kepadanya putra putri yang soleh dan solihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu huda, amma ba'd. Yang terhormat Wali Kota Bontang atau yang mewakili, yang terhormat Bunda Paut Kelurahan Tanjung Laut Indah, yang terhormat segenap pengurus Yayasan Darul Furqon, yang terhormat Ibu Kepala TK Miftahul Huda, yang terhormat Ibu Kepala TK Darul Furqon Bu Endang beserta seluruh jajarannya yang hari ini sepertinya mau jadi pengantin. Amin. Bapak dan Ibu Wali Santri TK Darul Furqon dan anak-anakku sekalian, serta guru-guru ustadz-ustadzah TPQ Darul Furqon dan MI TPQ Darul Furqon, seluruh keluarga besar Yayasan Pondok Pesantren Darul Furqon Bontang yang berbahagia. Alhamdulillah, pagi hari ini kita berkumpul di satu majelis yang menjadi saksi bahwa putra dan putri Bapak Ibu sekalian telah ditempa selama 1 tahun atau 2 tahun, yang hari ini kita lihat perkembangannya sungguh luar biasa. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu seneng apa seneng? Seneng apa seneng? Yang dulunya masih nangis kalau diantar untuk sekolah, masih nangis kalau diantar untuk ngaji, sampai kadang-kadang gurunya harus ngalahi karena bapak ibunya harus pulang. Jadi ketika masuk sudah di gerbang, itu sudah menjadi tanggung jawab kami. Maka bapak ibu cukup mengantarnya di gerbang. Hari ini kita lihat anak-anak kita sudah bisa menari, sudah bisa membaca Al-Quran, sudah bisa menampilkan tampilan-tampilan yang luar biasa. Itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Patut kita syukuri bersama. Di pagi yang insya Allah penuh berkah ini, kita dikumpulkan di majelis ini dengan harapan majelis ini menjadi saksi salah satu majelis yang akan mengumpulkan kita kembali di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Hadirin wal hadirat rahimani rahmakumullah. Yang pertama, kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada segenap jajaran guru, ustadz-ustadzah TK Darul Furqon dan TPQ Darul Furqon yang tidak lelah-lelahnya senantiasa membimbing, mengajari dan mendidik anak-anak kita hingga sampai di titik ini. Kami mewakili jajaran Yayasan Darul Furqon mungkin belum bisa memberikan sesuai dengan yang diharapkan, dengan harapan lelah-lelah dari ustadz-ustadzah ini menjadi lillah yang akan menjadi amal jariah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Kemudian yang kedua,
kami mengapresiasi kepercayaan dari Bapak Ibu Wali Santri TK Darul Furqon yang mulai dari tahun ajaran 2023-2024 telah mempercayakan putra-putrinya kepada kami. Semoga putra-putrinya yang telah ditempa dididik di TK Darul Furqon ini ilmunya kelak menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Allahumma Amin. Yang ketiga, Bapak Ibu, kami sampaikan bahwa Yayasan Darul Furqon sudah mempunyai lanjutan dari TK Darul Furqon. Dulu Darul Furqon hanya sebatas TPQ. Karena permintaan dari wali murid, wali santri, ustadz, kenapa tidak membuka TK? Maka dengan langkah yang pertama di tahun 2019 kami memberanikan diri untuk membuka TK. Seiring berjalannya waktu, di tahun kedua, tahun pertama sudah kita lepas. Kemudian tahun kedua kembali kami diminta wali santri untuk membuka lanjutan dari TK. Kami bukalah NITT Darul Furqon yang hari ini sudah sampai di angkatan ketiga atau kelas 3. Maka dari itu anak-anak yang sudah mengaji di TK Darul Furqon, yang sudah jilid 4, yang sudah jilid 5, apalagi yang sudah Al-Quran, maka sangat diharapkan untuk melanjutkan pendidikannya dan ngajinya di MI Darul Furqon yang dalam hal ini menerapkan sistem full day school. Jadi ngaji di pagi hari sama dengan ketika TK, ditambah dengan ngaji di siang hari setelah sholat zuhur, setelah makan siang. Kemudian bagi yang sudah masuk pra PTPT, maka dia akan masuk kembali di malam hari. Masuk kembali di malam hari untuk melanjutkan sistem qiraatinya ngaji pra PTPT. Apa itu pra PTPT? Pra PTPT adalah pendidikan lanjutan sebelum anak-anak itu masuk di dalam program tahfiz. Jadi anak-anak yang sudah selesai qiraati, sudah khatmil, bukan berarti kemudian sudah selesai, masih ada lanjutannya yakni pra PTPT. Yang kemudian kami membuka lembaga formalnya di MITQ Darul Furqon. Kemudian apabila santri-santri TK Darul Furqon ini yang sudah selesai ternyata melanjutkan di SD negeri, di sekolah lanjutan yang tidak ada program mengajinya, maka kami menyampaikan santri ini kemudian bisa melanjutkan mengajinya TPQ Darul Furqon dengan mengambil formulir daftar ulang. Mengambil formulir daftar ulang di TU, di jam-jam mengaji, dengan catatan setelah mengembalikan formulir daftar ulang tadi, membayar administrasi, kemudian membeli seragam TPQ, anak ini kemudian ngaji sesuai dengan jam mengajinya, menyesuaikan masuk sekolahnya. Bisa masuk pagi, bisa masuk sore. Jadi ngambil formulir dulu untuk melanjutkan TPQ dengan syarat di sekolahnya tidak ada program atau metode yang lain. Apabila di sekolahnya ada metode yang lain selain metode qiraati, maka di majelis ini kami sampaikan, dengan ini kami kembalikan santri putra putri Bapak Ibu sekalian ke pangkuan ayah bunda, dan dengan ini pula kami nyatakan santri ini sudah keluar dari TPQ Darul Furqon. Kenapa? Karena sesuai dengan instruksi dari pengurus pusat,
bahwa program Qiroati itu berkesinambungan dari mulai TPQ pagi, kemudian TPQ sore, kemudian setelah itu hotmil, setelah hotmil pra PTPT dan PTPT. Baru dinyatakan anak ini selesai metode Qiroati ketika mereka telah hafal 30 juz. Maka dari itu kami menyampaikan kepada ayah bunda di majelis ini, bagi anak-anak yang lulusan TPQ pagi, ada beasiswa yang nantinya akan kami sampaikan bagi mereka yang melanjutkan di TK Darul Furqan atau MITQ Darul Furqan. Oleh karena itu, di majelis yang penuh barokah ini kami menyampaikan terima kasih atas kepercayaannya dan mohon maaf apabila selama ini Yayasan Darul Furqan belum bisa mencukupi sarana dan prasarana karena masih di dalam proses pembangunan. 1 tahun yang lalu kami menyampaikan apabila Bapak Ibu sekalian ada lokasi tanah yang nantinya mau dijual atau mau diwakafkan untuk pembangunan TK Darul Furqan, syaratnya di wilayah Tanjung Laut Indah. Jangan sampai ada Ustadz, saya lokasi di Nyarakat kiri, wah terlalu jauh. Syaratnya apa? Di wilayah Tanjung Laut Indah, maka akan kami beli. Dan insya Allah teman-teman TK akan sangat bersyukur kalau nanti ada pembangunan gedung TK Darul Furqan khusus, betul? Amin, ya Allah, betul, bahagia sekali. Maka dari itu bagi para muhsinin, Bapak Ibu sekalian yang mempunyai lokasi yang representatif untuk TK Darul Furqan, kami dari yayasan, di sini ada Pak Haji Abdurrahman, di sini ada Pak Rasmudi, siap insya Allah untuk membangunkan gedung TK Darul Furqan yang representatif insya Allah. Amin, ya Allah. Mungkin demikian sambutan dari kami. Ada kurang punya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.